Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andita Ramadhani. Saya dari kelompok 3 beserta rekan saya Dinda Nurmawar dan Siti Fatona. Di sini saya akan membahas tentang tindakan-tindakan pembangunan ekonomi domestik. Langsung saja ya. Pertama ada kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal tersebut adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana dan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Dan menurut para ahli, yaitu dari salah satu ahli adalah J.M. Keynes, kebijakan fiskal sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal ini, pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Yang kedua ada Sadono Sukirno tahun 2003, kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Kemudian ada fungsi dan tujuan kebijakan fiskal. Fungsi yang pertama adalah fungsi alokasi, yang kedua ada distribusi, yang ketiga ada stabilisasi. Yang alokasi ini berfungsi untuk mengalokasikan kantor-kantor produksi yang tersedia dalam masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua adalah distribusi, yaitu mempunyai tujuan agar pembagian pendapatan nasional dapat merata ke semua kalangan. Yang ketiga ada fungsi stabilisasi, yaitu untuk terpeliharanya keseimbangan ekonomi terutama berupa kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga barang pokok relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Tujuan kebijakan fiskal tersebut adalah satu untuk mencegah pengangguran, yang kedua untuk mengatur laju investasi, yang ketiga untuk mendorong investasi sosial secara optimal, yang keempat untuk menanggulangi inflasi, yang kelima untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional, yang keenam untuk meningkatkan dan meretribusikan pendapatan nasional, dan yang terakhir untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kemudian ada penerapan dan efek kebijakan fiskal tersebut. Penerapan kebijakan fiskal yaitu satu, pembiayaan fungsional pajak untuk mengatur pengeluaran swasta, bukan untuk penerimaan pemerintah. Yang kedua ada pengelolaan anggaran. Terdapat hubungan langsung antara belanja pemerintah dengan penerimaan pajak dengan penyesuaian anggaran untuk memperkecil ketidakstabilan ekonomi. Yang ketiga ada stabilitas anggaran otomatis, yaitu apabila dalam perekonomian terjadi kemunduran ekonomi, maka pajak tidak diubah, dan akan tetapi konsekuensinya penerimaan pajak akan menurun dan pengeluaran pemerintah semakin membesar. Yang keempat adalah anggaran belanja yang seimbang, yaitu untuk menerapkan anggaran belanja defisit pada masa krisis ekonomi. Dan ada juga efek kebijakan fiskal, yaitu peran kebijakan fiskal dalam perekonomian dalam kenyataannya menunjukkan bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah di kebanyakan negara dari tahun ke tahun bertendensi untuk meningkatkan lebih cepat daripada meningkatnya pendapatan nasional. Berarti bahwa peranan ini, tindakan fiskal pemerintah dalam turut menentukan tingkat pendapatan nasional lebih besar. Dan kemudian ada macam-macam dan jenis kebijakan fiskal. Ada 3 kebijakan fiskal. 3 macam kebijakan fiskal, yaitu adalah kebijakan anggaran, kebijakan pengelolaan, kebijakan stabilisasi. Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional atau functional finance. Kebijakan ini yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua ada kebijakan pengelolaan, yaitu the finance budget approach, yaitu kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman
untuk mencapai ekonomi yang mantap. Kemudian ada kebijakan stabilisasi yang terakhir, yaitu adalah destabilizing budget. Kebijakan yang mengatur untuk pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program. Dan juga, jika dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Kebijakan anggaran seimbang, 2. Anggaran defisit, yang ketiga anggaran surplus, yang keempat adalah anggaran dinamis. Yang pertama, seimbang adalah yang menyusun pengeluaran yang sama besar dengan penerimaan. Yang kedua, defisit, dengan cara menyusun lebih besar daripada penerimaan. Yang ketiga adalah surplus, anggaran dengan cara menyusun pengeluaran agar lebih kecil daripada penerimaan. Dan yang terakhir adalah kebijakan anggaran dinamis, dengan cara terus menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran sehingga semakin lama semakin besar dan tidak statis. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurmawal. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang tadi sudah dijelaskan oleh Andita Ramadhani. Selanjutnya saya akan membahas tentang kebijakan harga dalam pembangunan ekonomi. Kebijakan harga dalam pembangunan ekonomi bisa disebut juga dengan ekonomi mikro. Yang dimaksud dengan ekonomi mikro adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari atau membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perekonomian dalam ruang lingkup atau cakupan yang kecil. Nah, komponen yang dibahas dalam ekonomi mikro yang pertama ada interaksi pasar barang. Interaksi pasar barang itu termasuk ke dalam bagian kecil perekonomian. Yang kedua ada interaksi faktor pasar produksi. Kegiatan yang sangat penting dalam sebuah perekonomian. Dengan adanya produksi, roda perekonomian akan terus berputar. Selanjutnya ada yang ketiga, perilaku konsumen dan produsen. Lalu perilaku konsumen dan produsen itu adalah mereka lah yang mewarnai perjalanan perekonomian yang mencakup tentang fokus kajian dari ekonomi. Selanjutnya ada kebijakan-kebijakan lain akan dilakukan ekonomi mikro. Yang pertama ada kebijakan harga terendah. Maksud dari kebijakan harga terendah itu seperti sebuah kewajiban yang harus ada di pasar dengan harga. Maka tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Contohnya seperti harga beras turun rendah karena produk tersebut tersedia sangat banyak sehingga permintaan otomatis akan berkurang. Yang kedua ada kebijakan harga tertinggi. Contoh dari kebijakan harga tertinggi itu contohnya seperti penetapan harga BBM, penetapan harga obat-obat di apotik, tarif angkutan umum seperti tarif bus kota, kereta api, tarif taksi, kapal laut, pesawat, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada 3 kebijakan pajak. Pajak itu merupakan salah satu aspek yang dibahas dalam ekonomi mikro. Nah, yang menentukan bagaimana pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, ada kebijakan subsidi. Nah, subsidi itu adalah campur tangan pemerintah dalam pembentukan harga pasar. Nah, selanjutnya ada pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk adalah suatu perubahan populasi yang terjadi sewaktu-waktu dan bisa dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu atau dalam sebuah populasi menggunakan satuan per waktu. Untuk pengukuran faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yang pertama ada fertilitas atau kelahiran. Yang kedua ada mortalitas atau kematian. Yang ketiga ada migrasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatona. Saya akan melanjutkan materi dari Dinda Nurmawar. Materi saya kali ini adalah pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk adalah suatu perubahan populasi yang terjadi sewaktu-waktu dan bisa dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu atau sebuah populasi menggunakan satuan per waktu unit untuk pengukuran. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Satu, yaitu yang pertama fertilitas atau kelahiran, yaitu berkaitan dengan kelahiran pada perubahan penduduk. Kelahiran seorang anak akan menambah jumlah penduduk suatu daerah. Yang kedua, yaitu mortalitas atau kematian, yaitu salah satu di antara tiga komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk. Kematian seseorang akan mengurangi jumlah penduduk suatu daerah. Yang tiga, migrasi atau perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap pada suatu tempat tinggal ke tempat tinggal yang lain. Migrasi bisa terjadi melampaui batas negara atau batas administrasi, yaitu batas bagian dalam suatu negara. Migrasi ini sering diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen, menetap dari suatu daerah ke daerah lain. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Setiap tahunnya jumlah penduduk Indonesia terus bertambah. Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka hal ini mendorong negara Indonesia agar terus giat dan gencar meningkatkan kualitas penduduk. Salah satu cara yang paling cocok dan paling strategis untuk meningkatkan kualitas penduduk Indonesia adalah peningkatan dalam bidang pendidikan. Cara mengatasi pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia. Berikut adalah beberapa cara dalam mengatasi jumlah pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia. Yaitu yang pertama, menggalakkan program transmigrasi nasional. Yang kedua, memperlakukan tarif tinggi bagi para imigran. Yang ketiga, menekan pertumbuhan penduduk dengan membuat program keluarga rencana KW. Yang keempat, membuat undang-undang yang menetapkan usia minimal menikah. Yang kelima, menyebarluaskan pendidikan tentang kependudukan ke semua jenjang pendidikan. Yang keenam, mempermudah serta meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan. Yang ketujuh, menyadarkan dan meningkatkan wajib belajar pendidikan dasar bagi masyarakat. Yang kedelapan, pemerataan dan perluasan lapangan pekerjaan. Yang kesembilan atau yang terakhir, membatasi tunjangan anak bagi PNS dan ABRI hingga anak kedua. Selanjutnya, pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ialah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk yang disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Ciri-ciri pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu adanya suatu peningkatan GNP atau gross national product dan pendapatan per kapita yang disertai pemerataan. Yang kedua yaitu terjadinya suatu perubahan struktur ekonomi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu ketersediaan sumber daya alam. Yang kedua ketersediaan barang modal dan peralatan fisik. Yang ketiga, sistem organisasi yang digunakan. Yang keempat, tingkat perkembangan teknologi. Yang kelima, sumber daya manusia dan sistem pembagian kerja. Selanjutnya, tujuan pembangunan ekonomi. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.
dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suatu perkehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Pembangunan nasional akan tercapai apabila pembangunan ekonomi dapat terlaksana. Selanjutnya yaitu manfaat pembangunan ekonomi. Satu, yaitu yang pertama, kekayaan negara dan masyarakat akan meningkat. Yang kedua, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengadakan pilihan, baik untuk mengkonsumsi atau memproduksi. Yang ketiga, yaitu memberikan kemampuan yang lebih besar kepada manusia untuk menguasai alam dan dapat mempertinggi kebebasan manusia untuk melakukan berbagai tindakan. Yang keempat, diperoleh suatu tambahan kebebasan untuk memilih kesenangan yang lebih luas. Yang terakhir yaitu mengurangi kesenjangan sosial. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.